Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para jamaah, para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng berjamaah berkumpul dalam rangka menegakkan qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang berbahagia, barang siapa yang masih menerima atau mengikuti bahkan menangi bulan Ramadan, kata Rasulullah, itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Sebab banyak para jamaah, saudara-saudara kita yang dulu masih bersama kita, masih sholat bareng-bareng, tarawih bareng-bareng, tetapi hari ini sudah di alam yang lain, yaitu di alam barzah. Oleh karena itu, ini kesempatan yang luar biasa, berarti Allah sayang kepada kita, karena kita diberi sekali lagi kesempatan untuk meraih di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti kita, bahkan Rasulullah sekalipun dalam hidupnya tidak lebih dari 11 kali menangi bulan Ramadan. Tetapi kita diberi begitu banyak kesempatan untuk masuk dan beribadah di dalamnya. Para jamaah yang berbahagia, kata Rasulullah, tidak semua orang dia menikmati bulan Ramadan. Ono wong itu kadang Ramadan baru mau datang, itu wis mikir, "Beyuh, wingi Ramadan, saiki Ramadan meneh." Pikirannya wis bingung. Ya. Perasaan lagi wingi terawih, saiki terawih maneh. Wis. Artinya apa para jamaah? Tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, tetapi justru merasa bingung. Ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Tetapi kula panjenengan sami diberi kekuatan oleh Allah untuk senang ketika bulan Ramadan datang, bahkan 2-3 bulan yang lalu, bulan Rajab, bulan Sya'ban, kula panjenengan pun angen-angen, ya Allah, kapan Ramadan maneh? Ya. Tapi kalau wis Ramadan teko, ojo mikir kapan Idul Fitri. Nah, artinya apa para jamaah? Kata Rasulullah, ada 2 nikmat yang itu sering dilupakan oleh manusia. Jadi ni'matani maghdubun fihima aktsarun nasi as-siha wal faroh, kata Rasulullah. Jadi ada 2 nikmat itu yang kata Nabi selalu dilupakan oleh menungso. Napa niku? Pertama, sehat. Coba wong nek sehat niku kadang sombong gitu, petentang petenteng, koyo donya iki wae dhewe, seolah-olah kesehatan itu bukan datang dari Allah. Sombongnya luar biasa. Yang kedua kata Rasulullah, wal faragh, yaitu kesempatan. Orang itu kadang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bisa menikmati Ramadan. Kenapa? Ya loro-loro ning pripun? Apa ini berangkat neng masjid, jantungan, kademen, batuk dan lain sebagainya. Atau sebaliknya para jamaah, orang diberi sehat tetapi kesempatannya nggak ada. Kenapa itu? Karena sudah kedahuluan meninggal dunia. Lah kula panjenengan sami niki
sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wis dikai sehat, hingga mereka juga diberi kesempatan. Ono kesehatan, begitu juga sempat. Para jamaah sekalian yang berbagi, yang kedua, kita itu selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah poso. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang disebut itu orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, tidak. Wahai sekalian manusia, no. Ya ayyuhal insan, boten. Wahai sekalian menungsa-menungsa, tidak. Yang disebut adalah pertama orang yang beriman. Kenapa para jamaah? Dan itu disandingkan dengan puasa. Karena puasa itu abot para jamaah, gak gampang. Lalu gak mangan tok mulai pagi sampai maghrib gampang, banyak orang bisa. Tetapi yang terbaik adalah selain puasa secara fisik, juga secara batiniah. Bisa meninggalkan itu yang namanya hasad, iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Itu yang puasa yang benar. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan nanti kita juga akan disebut di akhirat. Orang-orang yang tergolong beriman itu berbondong-bondong masuk surga ketika Rasulullah berada di depan pintu surga. Nabi mboten purun mlebu swarga kalau umatnya belum, atau umat yang beriman itu belum masuk surga. Rasulullah akan menanti. Begitu tahu umatnya satu saja tidak masuk surga, akan dicari itu, walau sampai di neraka. Para jamaah sekalian yang berbahagia, ini pentingnya Ramadan. Salah satunya adalah ibadah puasa. Bahkan kata seorang ulama, Ibnu Al-Jauzi mengatakan, jikalau ditanya orang-orang yang di dalam kuburan itu, orang-orang yang sudah meninggal, mereka pasti akan berangan-angan. Apa angan-angannya? Niscaya mereka itu akan kembali ke dunia atau kepingin balik neng dunia itu. Apa keinginannya? Bisa menikmati satu hari saja di bulan Ramadan. Coba para jamaah, orang yang sudah meninggal saja itu masih tahu betapa hebatnya bulan Ramadan. Sampai-sampai kalau ditanya mereka balik neng dunia, apa keinginannya? Salah satunya adalah ingin menikmati satu hari di bulan Ramadan. Coba. Dan kita yang masih meger-meger para jamaah, kadang-kadang menyanyiakan bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Waya jamaah sawan teh gitu, dan warkop rokokan jedal-jedul. Padahal sudah ada adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wis gak krungu balas. Wonten tiyang mriki ngoten niku. Wis wadon tiyang Sidoarjo mriki. Yang kedua para jamaah yang disebut oleh Allah adalah orang-orang yang berilmu. Bahkan kata Allah, salah satu orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, atau disebut orang-orang ulama. Dan ulama para jamaah itu bukan orang yang ngerti agama saja, karena hakikatnya semua ilmu yang ada di dunia ini adalah ilmu agama. Ilmu matematika itu juga agama, ilmu astronomi itu juga agama, ilmu yang lain-lain semuanya agama. Bahkan para jamaah, tokoh-tokoh agama pun dulu itu yang menemukan ilmu pengetahuan itu sebenarnya banyak orang Islam. Coba itu yang namanya matematika itu. Matematika penemukan nol sinten, Pak? Al-Khwarizmi, orang Islam itu. Coba kalau hari ini tidak ada angka nol, sewu itu ya apa ya? Si jidok, gak bisa tadi sewu. Siapa itu? Orang Islam. Ulama lain adalah menemukan ilmu-ilmu kedokteran. Ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, dan lain sebagainya. Orang-orang Islam pada jamaah. Dan sampai hari ini, disiplin ilmunya banyak dipakai oleh orang-orang Eropa, terutama di ilmu-ilmu kedokteran. Itu ulama. Sampai diagendakan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat kembali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ini para jamaah. Sampai kita nanti meninggal, ada salah satu ilmu yang kita tinggalkan selama di dunia, dan itu akan menjadi pahala yang terus deposito. Walaupun kita meninggal, kita terus mendapatkan pahala. Apa itu? Ilmu, yaitu ilmu. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, keluarga kita, atau orang-orang yang ada di dalam pembinaan kita. Yang terakhir para jamaah,
yang disebut oleh Allah nantinya yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang suka beramal baik. Apa itu amal baik para jamaah? Amal baik adalah orang-orang yang beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu dikatakan amal yang baik. Kalau tidak sesuai dengan yang disarankan oleh Rasulullah atau disunahkan, itu bukan amal yang baik. Itu bisa jadi amal sesat atau bahkan mardud, ditolak. Sehingga suatu saat ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul afdhalul amal?" Apa sih ya Rasulullah amal yang paling baik itu? Apa sing napa niki wong sing bekerja siang malam terus hartanya banyak? Ya bisa jadi. Atau orang yang ilmunya banyak? Bisa benar? Apa kata Rasulullah? Yang dikatakan amal perbuatan yang paling utama menurut Rasulullah adalah yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Inggih menika salat sesuai waktunya. Salat Isya, ya Isya waktunya. Aja sampai diundur jam 12 bengi. Subuh ya sekitar jam 4 lebih. Jangan sampai diundur jam 5 dan seterusnya para jamaah. Kalau kita bisa tepat waktu ketika kita main HP, kalau kita bisa tepat waktu kalau kita bekerja, maka di waktu-waktu sholat harus lebih tepat waktunya. Jangan sampai mengalahkan apapun yang kita lakukan di dunia ini kecuali itu sholat. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit ya yang saya sampaikan ini bisa memberi bekal kepada saya sendiri, para jamaah. Mudah-mudahan di tahun ini Ramadan yang kita raih sekali lagi ini mudah-mudahan tidak menjadi Ramadan terakhir, tetapi menjadi Ramadan terus yang kita bisa tanamkan nilai-nilai kebaikan, keimanan kita semakin bertambah, amalan kita semakin besar, dan juga ilmu-ilmu yang kita peroleh bermanfaat selama di dunia. Jangan sampai seperti yang namanya pohon para jamaah. Tahu pohon beringin gitu. Pohon beringin itu gede rata-rata niku. Wite gede, napa niki daune rimbun. Tapi gak ono buah belas. Kadang-kadang didendeni karo wong-wong niku. Aja ning kono gendruwone wong akeh. Nek liwat kono ya Allah demit, gendruwo kowe gombel. Ya, setan bolong, sendal bolong ada di situ. Sampai begitu. Kenapa? Karena tidak berbuah. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah imannya bagus, kuat, ilmunya bermanfaat, amal kebaikannya juga banyak. Itulah buah dari pohon. Sehingga banyak memberikan manfaat kepada orang-orang sekitarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.